Oke, sampun. Kita mulai langsung sekarang. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Di sini kita akan membahas mengenai layanan perpustakaan yang dipandu oleh Mas Ryo. Jadi di sini apa saja sih layanan perpustakaan? Terus kemudian apa yang bisa dibantu oleh pustakawan kita? Monggo nanti kemudian jenengan semua bisa bertanya-tanya mengenai layanan perpustakaan kita semua. Monggo Mas Surya bisa dimulai acara OLC-nya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Surya Pustakawan Perpustakaan Umsida. Eh, Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan layanan yang ada di Perpustakaan Umsida dengan media WhatsApp perpustakaan. Nah, pertama kali kita bisa klik link seperti ini, Library at Umsida.id. Untuk pertama, kita disuguhkan dengan informasi tautan penting perpustakaan. Di sini layanan perpustakaan ada 6 jenis. Kita langsung saja masuk menjelaskan untuk layanan apa saja yang ada di sini. Yang pertama, layanan Akopen dan validasi publikasi. Yang kedua, layanan archive. Yang ketiga, layanan kelas literasi. Kemudian keempat, layanan Halo Perpus. Dan kelima, layanan publikasi ilmiah. Dan 6, layanan katalog dan koleksi. Untuk mengakses ke 6 layanan tersebut, kita bisa menggunakan akses barcode yang seperti di tampilan layar pertama ini ketika mengakses website Perpustakaan Umsida. Kita bisa skip ya. Nah, untuk tampilan halaman website perpustakaan seperti ini ya. Ada home, koleksi, sarana dan prasarana, layanan. Ini tadi dengan penambahan beberapa layanan terbaru seperti layanan hadis, ruang baca, penyediaan dokumen, dan beberapa layanan yang ada di perpustakaan Umsida. Kemudian ada menu pengelolaan, dokumen, dan kontak. Untuk di halaman Dex pertama website perpustakaan Umsida, kita bisa mencari langsung koleksi yang ada di perpustakaan. Dan halaman ini juga menampilkan statistik koleksi perpustakaan dan jumlah yang kita miliki, baik secara hard copy maupun soft copy. Jadi seperti ini tampilannya, bisa diperhatikan seperti ini untuk statistiknya juga. Untuk statistik ini datanya masih dalam tahap pengembangan sehingga belum bisa tampil secara sempurna. Kemudian kita scroll ke bawah, ada laporan matriks Sinta Umsida. Ketika kita klik, akan muncul di pop-up ya, halaman seperti ini. Ini informasi laporan matriks Sinta Umsida. Ini datanya real, bisa kita cari di sini ya untuk data-data jumlah penelitian, jumlah pengabdian masyarakat yang ada dari Umsida seperti ini. Kemudian kita kembali, di sini ada juga repositori digital. Ini bisa, oh maaf, ini ternyata masih terblokir ya. Jadi di sini ada beberapa menu layanan yang bisa kita akses dari repositori digital, pencarian koleksi, buku elektronik, jurnal elektronik, dan video tutorial. Ini untuk
eh, akses ke halaman website ini bisa dilakukan dari berbagai cara. Bisa dari website em, yang ada di komputer maupun di gawai kita. Jadi di sini kan tertera beberapa informasi mengenai lokasi dan jam layan operasional, denah perpustakaan, usulan koleksi dan saran, termasuk pustakawan juga bisa diakses di sini maupun WhatsApp tanya admin. Kemudian di sebelah kanan ini survei perpustakaan. Bisa saya coba ini ya untuk lokasi dan jam operasional ini bisa kita fix seperti ini. Untuk perpustakaan Umsida sendiri terbagi dari 3 lokasi ya. Di kampus 1 ada, di kampus 2 juga ada, dan di kampus 3 juga ada. Untuk jam bukanya dan jam operasionalnya seperti ini ya, Senin sampai Jumat, dari pagi sampai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Sabtu juga tersedia dari jam 8 sampai jam 12 siang. Nah, ini untuk denah-denah kampus 2 lokasi perpustakaannya, dan ini kampus 3. Nah, kemudian di bawah ini ada beberapa link, bisa kita klik untuk ngelink ke Sapu Jagat. Ini bisa login sebagai mahasiswa, dosen struktural, admin, atau DA. Jadi di bawah ini ada beberapa link ya, mulai dari Sapu Jagat, archive, surat kabar, scan plagiasi, peminjaman, dan buku panduan perpustakaan. Untuk archive sendiri, tampilannya seperti ini. Ini tempat di mana koleksi dari penelitian mahasiswa kita kumpulkan berupa artikel. Di situ ada beberapa ya, ada beberapa kali istilahnya. Nah, di kali itu terdiri dari 6. Mulai dari lembar pengesahan, salin dia, kemudian berita acara ujian, raw data, video atau poster, artikel praterbit, sampai bukti terbit pada satu penelitian mahasiswa tersebut. Contohnya seperti ini, kita bisa akses seperti ini, dan ini bisa diakses eh, open access ya, jadi tidak dibatasi, terlebih menggunakan jaringan WiFi yang ada di kampus. Nah, untuk koleksi perpustakaan lainnya juga ada surat kabar dan majalah digital. Nah, untuk surat kabar digital, kita ada beberapa surat kabar yang kita langgan ya. Ini ada 9 surat kabar, mulai dari Jawa Pos sampai Radar Surabaya. Saya contohkan salah satunya seperti ini. Ketika diklik, dia akan masuk di surat kabar Jawa Pos. Tampilannya seperti ini, dan kita juga bisa mengakses koleksi sebelum atau sesudah yang telah diterbitkan. Kemudian, untuk majalah digitalnya juga ada dari empat, empat jenis ini, dari National Geography, Gatra, Matan, maupun Mediacom. Ini sama ya, untuk cara mengaksesnya bisa diakses seperti ini. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk seluruh kalangan yang ada di mahasiswa maupun dosen. Jadi bebas ya, bisa diakses. Kemudian untuk scan plagiasi seperti ini. Jadi ini kita sediakan prosedur cek plagiasi. Kita menggunakan aplikasi Turnitin. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk
buku panduan ini ya, kita bisa download juga buku panduan tentang perpustakaan. Yang di bawah ini agenda yang ada di perpustakaan yang sudah kita lakukan. Ada yang akan datang juga, seperti Silk Road ini, bisa diakses seperti ini. Mungkin bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen dan bisa diikuti. Dan untuk tanggalnya bisa disesuaikan dengan topik-topik yang telah disediakan, nggih. Oke, kita kembali. Oh ya, untuk koleksi, saya akan menjelaskan sedikit tentang koleksi yang ada di perpustakaan. Di menu koleksi ini ada 4, terdiri dari sirkulasi, reference, lokal, dan pengelolaan. Yang pasti dibutuhkan ini adalah yang nomor 1, 2, 3 ya, yang biasanya sering ditanyakan oleh dosen maupun mahasiswa. Untuk koleksi ini, sirkulasi seperti ini ya. Nah, koleksi sirkulasi perpustakaan Umsida menyediakan eh, beberapa akses yang bisa diakses melalui digital, seperti buku elektronik maupun buku cetak. Untuk buku elektronik bisa diakses melalui My Umsida di menu library yang aplikasinya bisa di-download dari Play Store untuk pengguna Android. Seperti ini ya. Ketika menggunakan browser bisa diketikkan juga my umsida.acid/elip. Nah, untuk dari website ini kita sudah linkkan, kita bisa klik seperti ini, dia akan otomatis. Tapi harus login dulu ini. Saya contohkan. Nah, nanti di sini di menu e-library ini kita bisa mengakses koleksi perpustakaan. Untuk saat ini masih dalam tahap pengembangan ya. Beberapa platform yang ada di menu ini sedang kita sempurnakan. Mungkin bisa untuk masukannya bisa disampaikan melalui link yang sudah kita sediakan di halaman barcode awal website perpustakaan Umsida. Seperti ini ya, nanti ini beberapa link yang kita bisa akses, baik melalui open access, seperti ini, kemudian Umsida Press, dan Digital Library Umsida. Ini juga bekerja sama dengan Kubuku. Untuk koleksi khusus kedokteran bisa diakses seperti link di sini. Nah, ini saya contohkan. Jadi nanti akan masuk ke Google Drive. Bisa diakses beberapa koleksi yang bisa diunduh ini insya Allah. Kita kembali. Kemudian untuk koleksi referensi. Referensi ini ada beberapa menu yang disediakan. Literatur kelabu, jurnal, surat kabar, audiovisual, ensiklopedia dan kamus, handbook, dan manual, maupun basis data. Untuk literatur kelabu sendiri, terdiri dari beberapa koleksi skripsi atau tesis mahasiswa Umsida, maupun koleksi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, koleksi skripsi, tesis, dan disertasi umum, kemudian daftar repositori internasional juga kita sudah sediakan ya dari beberapa negara ini kita urutkan sesuai abstrak, mulai dari Armenia, Australia sampai US juga ini ada. Jadi
Ini berupa link semuanya bisa kita akses untuk koleksinya. Sebagai contoh seperti ini. Ini langsung ketika diklik akan menuju di halaman resource yang kita mau. Seperti ini. Kemudian untuk koleksi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah juga ada linknya, kita sudah sediakan. Bisa diakses melalui menu ini. Seperti ini, kita bisa klik. Nah, di sini kita menyediakan banyak sekali ya akses khusus dari beberapa perpustakaan PTMA. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dosen. Saya kembali. Kemudian untuk skripsi dan tesis mahasiswa, ini kita ada 4 link ya. Karena sebelumnya terpisah-pisah. Dalam arti bukan terpisah itu karena melihat kebijakan kampus dan kita sesuaikan. Jadi ada 4 link yang tersedia untuk skripsi maupun tesis mahasiswa. Untuk tahun 2016 bisa diakses secara luring atau melalui ruang koneksi. Dan daring melalui link ini MyUmsida ACID, tapi ini terbatas untuk anggota saja. Kemudian koleksi dari tahun 2016 ke 2018 bisa diakses melalui Eprin Umsida ACID. Saya contohkan seperti ini. Ini untuk laman Eprin kita, repository Umsida, perpustakaan. Kemudian untuk mencari beberapa karya skripsinya seperti ini ya, saya contohkan. Nah, untuk informasinya seperti ini. Melalui menu searching di Umsida, kita bisa ketikkan yang akan kita cari. Seperti ini, pengaruh brand image misalnya ya, saya contohkan. Jadi nanti di situ akan muncul hasil yang kita cari. Kita bisa klik di sini, salah satu. Nah, di sini kita bisa lihat maupun download juga untuk filenya. Kemudian koleksi skripsi mulai tahun 2018 sampai 2022 ini bisa diakses melalui AIS Umsida CID. Nah, untuk linknya seperti ini. Namun akses ini tersedia melalui WiFi Umsida ya, karena terbatas untuk lingkungan kampus. Nah, seperti ini tampilannya untuk koleksi tahun 2018 sampai 2022. Untuk menu searchingnya juga di sini kita bisa akses. Saya contohkan. Nah, ketika kita klik judul yang kita mau cari, dia akan menampilkan beberapa hasil yang ada. Dan ini juga bisa diakses penuh ya, mulai dari artikel maupun skripsinya. Kemudian untuk koleksi yang terbaru, ini kita sudah menggunakan archive yang insya Allah juga akan terindeks di beberapa website lainnya. Seperti ini untuk halaman archive-nya. Kita bisa cari juga di sini. Ini sebagai contoh kita bisa klik di sini ketika sudah menemukan judul yang kita cari. Nah, di sini di sebelah kanan nama penulis maupun dosen penguji, dosen pembimbing terdiri dari video maupun artikel praterbit. Nah, ini
bisa diakses dan terindeks doi ya, insya Allah. Karena doi yang dituliskan sudah kita sediakan juga untuk dosen-dosen UMSIDA. Oke, kita kembali lagi untuk selanjutnya kita ada koleksi lokal. Nah, koleksi lokal ini adalah jenis-jenis karya ilmiah maupun akses repositori yang kita sediakan untuk keunggulan perpustakaan kita daripada kampus-kampus yang lain ya, untuk pembeda. Nah, beberapa keunggulan preprint ini juga ada di sini. Kita semua jabarkan di sini. Kemudian untuk pengelolaan koleksi. Nah, untuk pengelolaan koleksi kita ada beberapa aspek penting ya dari pengelolaan koleksi ini. Jadi yang pertama kita mengembangkan koleksi. Jadi untuk koleksi yang tetap relevan itu kita akan lakukan supaya up to date dengan minimal 3% dari total koleksi yang ada per tahunnya. Nah, untuk proses ini melibatkan akuisisi bahan baru juga yang sesuai kebutuhan pendidikan dan penelitian komunitas kampus kita. Kemudian pengelolaan bahan perpustakaan. Nah, selanjutnya ada cacah ulang maupun atau stock of name ya. Jadi ketika 1 tahun masa kerja kita akan lakukan SO istilahnya untuk kita mengetahui atau memastikan akurasi dari catatan kami dalam membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan atau pembaruan. Istilahnya kita juga mencatat beberapa koleksi yang akan diretensi maupun koleksi yang hilang maupun ada koleksi yang sudah terpinjam atau tidak, itu kita lakukan dalam kegiatan yang bernama stock of name. Kemudian pengelolaan koleksi ini ada lagi eh, penyiangan. Nah, untuk penyiangan dan pelestarian koleksi ini biasanya setidaknya ada dalam 3 tahun sekali ya. Tapi kita lakukan dalam 1 tahun sekali masa kerja. Oke, kita lanjut lagi untuk sarana dan prasarana. Kita ada beberapa gedung dan ruang. Jadi untuk gedung sendiri, untuk perpustakaan kampus 1 terletak di samping kiri daripada gedung rektorat. Kemudian ini sudah ada ya di penjelasan pertama tadi. Untuk perpustakaan kampus 1 seperti ini, mungkin mudah terlihat. Nah, untuk di perpustakaan kampus 2 terletak di GKB 4. Nanti di gedung GKB 4 ini letak perpustakaan kampus 2. Kemudian untuk kampus 3 ini berhubung sedang pindah ya. Jadi yang terbaru ini di lantai 4. Di di gedung laboratorium kampus 3 Wonayu. Oke, untuk ruangnya bisa disimak ya seperti ini. Nah, untuk deskripsinya untuk ruang fisik area koleksi kita 45% dari total luas. Kemudian untuk area pemustakaannya kita sediakan 25%. Dan ruang kerja kita 10% dari luas. Jadi cukup jelas ya di sini. Ini untuk foto ruang baca maupun ruang komputer audiovisual di kampus 2. Dan ini untuk locker yang ada di kampus 1. Kita juga tersedia ruang meeting dan diskusi. Jadi untuk ruang meeting dan diskusi ini bisa dipinjam oleh Bapak Ibu dosen dengan cara menghubungi Pak Udin di lantai 1 perpustakaan UMSIDA. Nah, untuk
ruang koleksi umum di perpustakaan kampus 1 seperti ini ya. Ini ruang baca buku maupun ruang diskusi, dan ini untuk ruang layanan referensi kami. Nah, ada beberapa ruang lain ya, kita sebut ruang digital. Jadi selain fisik juga kita menyediakan platform online sebagai dari latihan fasilitas perpustakaan kita. Jadi yang pertama ada Unsida Press, Unsida Preprint Server, ePrint Unsida, Jurnal Unsida, kemudian website utama perpustakaan Unsida, perpustakaan Unsida sendiri sebagai fisiknya. Kemudian My Unsida Elite ini di aplikasi Play Store ya. Kemudian di Jilid Unsida. Dan terakhir ini catatannya untuk di Jilid ini kita bekerja sama dengan penerbit Andi dalam menyediakan e-book terbitan publishernya Andi ya. Kemudian saya akan menjelaskan untuk layanan. Oke, kita lanjut ke ke layanan. Jadi untuk layanan ini adalah layanan sirkulasi. Nah, layanan sirkulasi ini ada beberapa prosedur ya. Untuk peminjaman, pengguna perpustakaan harus memberikan identitas mahasiswa atau NIK untuk tenaga kependidikan maupun dosen. Jadi, dalam meminjam koleksi yang ada di perpustakaan, baik dosen maupun mahasiswa harus menunjukkan nomor identitas. Kemudian untuk kebijakannya, mahasiswa dibolehkan meminjam maksimal 5 judul koleksi selama 1 minggu. Kemudian bisa diperpanjang 2 kali ya. Dan untuk dosen dapat meminjam maksimal 5 judul juga selama 1 minggu, dan juga bisa diperpanjang 2 kali. Asalkan dengan catatan untuk dosen, koleksi yang dipinjam tidak sedang diperlukan atau dipesan. Jadi bisa diperpanjang lagi. Seperti ini ya, lokasi sirkulasi kita. Layanan sirkulasinya seperti ini. Untuk meminjam bisa menghubungi petugas yang bertugas di situ. Oh iya, untuk catatan kampus 1, layanan sirkulasi kita pindah di lantai 1. Jadi terpusat di lantai 1 semua untuk sirkulasi maupun administrasinya. Ini belum update ya, nanti insya Allah diupdate berikutnya. Kemudian kita juga ada layanan referensi. Nah, layanan referensi itu seperti ini. Eh, Ruangannya di kampus 1 seperti ini. Kemudian ini kampus 2 dan ini kampus 3. Ada juga layanan literasi. Nah, untuk literasi ini ada beberapa jenis ya. Ada OLC, ada OLC biweekly, atau OLC accidental, ini juga ada kita sediakan. Kemudian untuk cara pendaftarannya kita ada 3, bisa melalui pendaftaran dengan cara email maupun eh, seleksi kelas. Calon peserta dapat memilih kelas literasi yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya setelah mendaftar, melakukan konfirmasi ke petugas untuk mengirimkan email. Email yang berisi URL Zoom. Nah, jadi seperti ini ya. Ada link pendaftarannya juga, dan untuk jadwal dan topiknya bisa dilihat di sini di website perpustakaan. Nah, seperti ini. Jadi untuk layanan literasi kita bisa lihat di sini jadwalnya. Kemudian penerbitan buku. Untuk penerbitan buku ini untuk dosen gratis ya. Jadi Bapak Ibu dosen bisa menerbitkan karya tulis ilmiahnya melalui Imsida Press. Dan untuk mahasiswa juga bisa, asalkan mencantumkan dan ada 1 dosen pengampu.
istilahnya dia juga jadi satu namanya. Jadi bisa kita beri kemudahan dalam mencetak buku ini. Nah, keunggulan Umsidapres ini adalah anggota resmi dari Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi. Kemudian, semua buku yang diterbitkan Umsidapres dilengkapi dengan nomor DOI. Tiga, Umsidapres telah terindeks di platform internasional seperti WorldCat, Crossref, OneSearch, dan lainnya ya, dan pengindeks-pengindeks lainnya. Kemudian untuk Umsidapres ini juga anggota aktif dari IKAPI, dan semua buku yang diterbitkan oleh Umsidapres juga dapat diakses secara open access di laman press.umsida.ac.id. Nah, ini seperti ini yang saya kasih tanda biru ini berupa linknya, kita bisa akses di situ. Untuk mengajukan penerbitan buku, bisa dilakukan melalui laman website Perpus dengan cara klik permohonan di bawah ini. Nah, kita lanjut ini layanan terbaru untuk layanan hadis promosi ilmiah ini. Jadi ini merupakan diseminasi ilmiah Umsida untuk dosen, Umsidapres, dan podcast buat dosen. Dan untuk mahasiswa ada Umsida preprint server maupun media sosial. Jadi kita sediakan melalui linknya masing-masing ya. Ini untuk layanan hadis ini, promosi ilmiah. Dan untuk dukungan tambahannya ada hibah buku ajar dan sistem sapu jagat. Nah, ini nanti bisa juga layanan konsultasi online. Jadi kita akan menyediakan konsultasi online via Zoom juga dalam membantu mahasiswa dalam diseminasi karya ilmiah mereka. Ini setiap hari kerja ya untuk Zoom-nya dari jam 9, yang pagi dari jam 9 sampai jam 3, dan yang sore malam ini dari jam 18.30 sampai 20.30. Nah, untuk linknya bisa diakses di sini ya. Bisa juga diakses melalui scan barcode yang ada di halaman depan website Perpustakaan Umsida maupun yang tersebar di beberapa tempat secara tercetak di perpustakaan kita. Kemudian ada layanan peminjaman antar perpustakaan. Ini layanan yang akan kita lakukan dengan layanan kartu super. Jadi kita juga tergabung dari anggota FPPTI Jawa Timur. Dengan kartu super bisa langsung masuk atau memanfaatkan layanan perpustakaan di anggota FPPTI Jatim. Itu. Selanjutnya ada layanan publikasi ilmiah. Untuk layanan publikasi ilmiah ini kita meliputi cek kesamaan mahasiswa dan umum. Jadi mahasiswa maupun umum juga bisa melakukan cek plagiasi di sini ya. Nah, seperti ini ada 10 poin, mulai dari manajemen akun pemeriksaan kesamaan teks, pengelolaan pemeriksaan kesamaan teks untuk dosen, mahasiswa, dan umum. Jadi kita sediakan di sini beserta link yang ada. Kemudian terakhir ini layanan penyediaan dokumen dan ruang baca. Nah, untuk dokumen, kita memetakannya seperti ini ya. Ada yang tujuannya untuk akreditasi, kepangkatan, laporan rutin maupun kegiatan catur dharma. Nah, untuk permohonannya kita bisa akses di sini, di bawah ini dengan klik permohonan. Tinggal diklik saja. Dan untuk layanan terbaru informasi ya, ini informasi tambahan untuk layanan yang ada di perpustakaan ini. Yang terbaru ada chat GPT
dan jurnal berbayar yang ada di beberapa kampus kita. Yang untuk saat ini bisa diakses melalui kampus 1 dan kampus 2. Untuk kampus 3 sedang menyusul. Jadi kita menyediakan juga chat GPT, kemudian jurnal online yang kita langgan untuk dimanfaatkan oleh dosen. Oke, saya rasa cukup. Kemudian untuk menjelaskan pengelolaan ini tentatif ya. Dan dokumen ini isinya bisa di-download juga. Ini beberapa isinya mulai dari tahun 2022 sampai 2023. Ini diupdate terus ya. Untuk tutorial dan panduan bisa diakses di sini juga. Terutama biasanya e-print maupun archive, sorry, mohon maaf. Jadi untuk archive bisa diakses melalui halaman dokumen perpustakaan Umsida. Dari panduan unggah karya tulis ilmiah, FIQ, terus panduan Turnitin juga yang terbaru, panduan hibah. Di sini bisa di-download semua, maupun terbaru itu SK karya tulis ilmiah ini yang terbaru. Jadi saya contohkan seperti ini juga bisa di-download. Nah, kita akan nge-link di halaman Google Drive. Ini ada 6 file yang bisa kita download masing-masing. Selanjutnya untuk kontak kita seperti ini ya. Kita ada beberapa line yang bisa dihubungi melalui WA, WhatsApp, email, Telegram, Facebook, atau Instagram. Saya rasa cukup untuk informasi layanan perpustakaan yang saya sudah jelaskan. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Oh ya, untuk tambahan, chat GPT ini kita informasinya seperti ini ya. Nah, ini contoh chat GPT yang ada di perpustakaan. Kita sudah chat GPT 4 yang yang bisa diakses melalui perpustakaan Umsida. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya, Pak Suryo. Jadi untuk menambahkan saja ya, mengenai layanan perpustakaan khusus untuk dosen ini, mungkin ada paling tidak saya ingatkan ada 2 hal yang kemudian mungkin agak terlewat ya. Jadi di layanan perpustakaan ini, jadi seperti apa sudah diterangkan oleh Pak Suryo tadi. Kemudian perlu saya tambahkan, yaitu mengenai layanan penelusuran Bapak Ibu. Jadi mungkin ada beberapa layanan sepertinya saya lihat juga kurang maksimal ya, seperti layanan penelusuran, terus kemudian layanan silang layan. Layanan penelusuran ini seperti apa sih maksudnya? Layanan penelusuran itu Bapak Ibu dosen, monggo kemudian bisa meminta bantuan para pustakawan kita untuk mencari sebuah artikel ya, artikel jurnal atau artikel buku atau apa yang kemudian itu dibutuhkan dalam proses jenengan melakukan riset atau menulis atau kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Ada beberapa dosen kita yang sudah memanfaatkan, tapi sepertinya memang belum maksimal layanan ini. Jadi mungkin berhubung dengan kesibukan dari Bapak Ibu tidak bisa mencari artikel jurnal secara langsung, maka boleh meminta bantuan pada para pustakawan kita. Jadi nanti kita dengan senang hati membantu dalam mencarikan artikel-artikel yang mungkin dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya. Terus kemudian ada layan silang layan juga sama ya. Jadi tidak cuma sekedar kemudian kita memfasilitasi semacam kartu super ya. Kalau di perguruan tinggi negeri itu kan namanya kartu sakti. Kalau di antar perguruan tinggi dalam tergabung dalam forum FPPTI itu kemudian kita namai dengan kartu super. Sedangkan untuk yang dosen,
Kalau membutuhkan ini bahan pustaka yang kemudian kira-kira di perpustakaan kita tidak punya, maka kemudian kita bisa membantu mencarikan di tempat lain. Jadi entah itu dalam bentuk jurnal atau kemudian buku yang kemudian ada semacam apa ya, ada ikatan gitu ya. Jadi antar pustakawan itu kemudian kita bisa saling meminta bantuan untuk mencarikan atau meminjamkan buku atau jurnal atau apapun yang mungkin dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua. Kan ada beberapa kemudian seperti disertasi, kemudian tesis itu yang kemudian dikunci kan. Karena tidak semua perpustakaan itu membuka repositorinya secara open. Tidak semua perpustakaannya ada di Indonesia ini melakukan open access terhadap repositorinya. Dengan kendala seperti itu, kemudian monggo Bapak Ibu semua bisa meminta bantuan kita sebagai pustakawan akan membantu mengakseskan. Jadi kita membantu untuk menelponkan ke perguruan tinggi yang bersangkutan apa artikel yang dibutuhkan. Jadi kita nanti kemudian berusaha untuk mendapatkan artikel jurnal atau artikel tesis atau disertasi yang mungkin diperlukan oleh Bapak Ibu semuanya. Begitu. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Mas Suryo dari Cukup. layanan Terima kita. kasih Bu Nur Hayati. Saya rasa cukup Bu Nur. Termasuk juga ini ya. Jadi Mungkin bisa ditambahkan kalau ada yang terlewat tadi. mungkin bisa dimaksimalkan juga kemudian ini ya layanan jurnalnya. Jadi bisa dipakai. Jadi kalau tidak bisa data secara langsung, itu tadi bisa kemudian minta tolong kepada para pustakawan kita. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya mengenai tema kita kali ini, yaitu layanan perpustakaan untuk dosen. Mohon maaf ini tambahan tadi ada yang terlewat. Untuk jurnal ilmiah kita yang terbagi di 2 kampus perpustakaan ini seperti ini ya. Sejak tahun 2020 kita sudah melakukan langganan penuh untuk jurnal cetak. Kemudian upaya kami memberikan akses ke jurnal ilmiah ini kita bagi 2 lokasi dan kita sediakan ini seperti ini ya, ada Elsevier, Wiley, IEE, terus Springer maupun sampai ASKE ini bisa diakses secara offline di perpustakaan kampus 1 maupun kampus 2. Mungkin bisa dijelaskan Mas Suryo, jadi perpustakaan Ya, kampus 1 itu langganan jurnal apa saja, kemudian kampus 2 itu apa saja yang dilanggan. nah untuk kampus 1 ini ada 4. Untuk kampus 1 ada ACM Digital Library, ini AC Jurnal, ASMI Jurnal, IE maupun YabSign. Springer juga ada. Jadi, mohon maaf ini flyernya juga belum tersedia di website ya. Jadi, mungkin informasinya akan terputus di sini untuk Bisa kampus 1 diulang maupun kampus kembali, yang 2. di kampus 1 apa saja yang dilanggan? Ya, Bisa soalnya diulang kurang jelas. kembali, di kampus 1 apa saja jurnal yang dilanggan, dan Oh di iya, kampus 2 apa saja? jadi gini, untuk di kampus 1 kita ada 4 penerbit jurnal ya, dari Science Direct, Springer, Tyler and Friends, dan Wiley. Dan selanjutnya sisanya 4 ke atas ini dari IAPSign sampai ACM Digital Library ini ada di kampus 2. Jadi ini susunannya ini terbalik. 4 penerbit ke bawah ini di kampus 1. Jadi untuk aksesnya Bapak Ibu dosen bisa datang langsung dan menghubungi petugas yang bertugas untuk mengakses jurnal berlangganan UMSIDA. Yeah. Ya, mohon maaf ini tadi sempat Ada terlewat. tambahan mungkin, jadi gini, karena setahu saya di perpustakaan kampus 2 ini, kemudian ada juga dari Elsevier. Elsevier itu juga menyediakan, jadi ada ACM, AC, kemudian ada ASMI, ada IEEE itu, kemudian IUP, Science, dan yang terakhir kemudian dari punyanya Elsevier. Begitu. Ada lagi mungkin perlu ditambahkan atau kita cukupkan sekian?
Ya, terima kasih Bu Nurhayati. Informasi yang kita sampaikan insya Allah sudah lengkap. Jadi untuk Bapak Ibu dosen bisa mengakses beberapa layanan perpustakaan yang ada di kampus 1 maupun kampus 2 maupun kampus 3. Mungkin sekian atau mungkin ada pertanyaan yang bisa kita jawab dan kita batasi ya untuk ini pertama ini kita beri 2 kesempatan dosen yang ingin bertanya. Monggo silahkan. Sepertinya cukup ya, tidak ada pertanyaan. Mungkin kita bisa akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Ya, Ya, terima kasih. Bisa juga. Submit. terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Mas Suryo, Mbak Nur. Maturun juga Ibu. Mbak Nur, Nggih. Mas Suryo, aku biasanya aku minta tolong Mbak Wiwit. Apa gak apa-apa ya? Termasuk ya. Apa? Iya, enggak apa-apa. Karena Mbak Wid sudah masuk dari bagian perpustakaan juga. Oh ya wes ya Ketiga udah. itu. Minta tolong mapping beberapa topik jurnal ngono lho. Mm-mm. Ya wes, Nggih, nggih, Bu. Pakai Siap. bibliometrik toh, Bu? Enggak, masih nyari aja, masih bibliometrik ya wes. Bibliometrik ya iso. Bisa sebenarnya. Oh, ya. Oke. Ya wes, makasih Mbak Terima Nur. kasih banyak. Mas Suryo. Nggih. Assalamualaikum, pamit ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas. Tutup aja live ya.